Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Damayanti Sudarsono dengan NIM 23010118130153. Praktikum acara 3 yaitu anatomi ternak unggas. Untuk penjelasan berikutnya silahkan tonton video berikut. Baik, di sini saya mengambil ayam Jawa pejantan. Kemudian di sini saya akan mulai membedah untuk mengeluarkan organ-organ pencernaan, organ pernafasan dan lainnya. Untuk penjelasan materi berikutnya. Baik, ini adalah gambaran setelah pembedahan dilakukan. Nah, ini ada usus, ada ambelak, dan masih ada lainnya. Ini adalah gambaran organ pencernaan. Nah, baik, ini saya mengeluarkan organ-organ pencernaan untuk nantinya disusun sesuai dengan urutan organ pencernaan. Saya sedang melakukan pembedahan untuk mengeluarkan usus dan organ pencernaan lainnya. Baik, saya akan menjelaskan bagian organ ayam, bagian organ pencernaan. Untuk bagian atas ini namanya esofagus. Dan sebelum esofagus ini terdapat paruh. Paruh ini tempat masuknya pakan. Kemudian masuk ke esofagus dan akan masuk ke bagian tembolok. Nah, tembolok ini sebagai tempat penyimpanan pakan sementara dan menghasilkan getah untuk melunakkan pakan. Selanjutnya, pakan akan melalui proventriculus. Ini proventriculus dan terjadi pencernaan enzimatis. Setelah itu, pakan kemudian akan masuk ke gizat. Ini gizat atau yang disebut dengan ampela yang berfungsi untuk menggiling makanan. Nah, di dalam sini tuh ada batuan grit dengan batuan grit yang berfungsi untuk menggiling makanan tersebut. Kemudian akan masuk ke usus halus. Nah, ini usus halus. Dan di sini nanti akan terjadi penyerapan makanan. Selanjutnya akan masuk ke sekum. Nah, sekum ini adalah percobaan usus. Setelah masuk ke sekum dan akan masuk ke usus besar. Ini usus besar dan terjadi reabsorpsi air. Dan organ terakhir yaitu kloaka sebagai tempat keluarnya sisa metabolisme. Lanjutkan bagian organ reproduksi. Nah, ini ya ayam yang saya pakai yaitu ayam kampung, jenis kelaminnya yaitu jantan. Nah, bagian sini itu terdapat epididymis, agak nggak kelihatan ya di sini. Terus epididymisnya tuh berwarna putih sebelah sini. Dan terdapat testis. Ini testis. Nah, testis ini memiliki fungsi sebagai penghasil sperma. Dan kemudian ada epididymis. Epididymis itu di sebelah sini. Nah, sini itu berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Setelah dari epididymis akan menuju ke vas deferens. Vas deferens itu seperti saluran. Seperti ini. Itu yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara sperma yang sebelum diejakulasikan. Kemudian yang terakhir yaitu bagian kloaka. Kloaka di sebelah sini. Ini organ terakhir sebelum organ untuk keluarnya sperma. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian organ respirasi. Bagian organ respirasi dimulai dari udara masuk ke hidung. Ini hidung. Kemudian masuk bagian laring. Maaf kepotong. Bagian laring sini. Kemudian di laring ini berfungsi untuk mencegah benda-benda asing yang masuk ke dalam organ pernafasan. Dan terdapat katup. Sebelum ini tuh terdapat katup. Setelah itu akan masuk ke trakea. Nah, ini trakea.
yang berfungsi untuk meneruskan udara ke bronkus menuju paru-paru. Bagian ini adalah bronkus sebelah sini. Nih, sini. Bronkus ini berfungsi untuk memastikan kualitas udara yang akan masuk ke paru-paru itu benar-benar bagus. Selanjutnya akan masuk ke bronkiolus, percabangan dari bronkus bagian sini. Nah, bagian bronkiolus ini berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Kemudian akan masuk ke dalam paru-paru. Dari paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran CO2 dan O2. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian organ ekskresi. Organ ekskresi itu terdiri dari dua ginjal sebelah sini sama sini. Terus kemudian ada ureter bagian sini. Kemudian yang terakhir yaitu kloaka. Nah, bagian yang pertama yaitu ada ginjal. Ginjal di sini berfungsi sebagai filtrasi darah, reabsorpsi beberapa nutrien, dan pengeluaran urin. Untuk selanjutnya yaitu ureter. Nah, ureter di sini berfungsi untuk menghantarkan urin dan akan keluar melewati kloaka, yaitu tempat pengeluaran urin. Penyakit AI ini disebabkan oleh virus H5N1. Unggas yang terkena AI dicirikan dengan jengker dan bial berwarna biru, pendarahan di kaki, dan leleran dari mulut dan hidung. AI menginfeksi organ pernafasan. Penyakit IB disebabkan oleh coronavirus karena unggas yang terinfeksi dicirikan dengan mengorok, mata besar, dan pada hidung terdapat lendir. Penyakit IB ini menginfeksi bagian organ pernafasan. ND disebabkan oleh virus Newcastle disease dan unggas yang terinfeksi ND dicirikan leher, melintir, dan feses berwarna hijau. Penyakit ND ini menginfeksi bagian organ unggas yaitu limfa.